Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menghargai pendapat, sederhana, dan juga ikhlas. Oke, alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran kali ini kita memulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dah. Di antara perilaku terpuji yang sudah kemarin kita ketahui, ada salah satunya yaitu menghargai pendapat, sederhana, dan ikhlas. Tapi untuk pertemuan sekarang, kita akan mempelajari tentang menghargai pendapat. Nah, menghargai pendapat. Pernahkah kamu berbeda pendapat dengan kakak adik ataupun dengan sesama teman? Pasti pernah ya. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan tersebut? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan berbeda pendapat? Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah dan ibu, kakak dan adik, dan sesama teman. Bahkan, para nabi pun seperti Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berbeda pendapat. Namun, jika perbedaan pendapat itu dapat disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman, maka perbedaan pendapat itu terselesaikan dengan baik. Perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan baru yang bisa menyebabkan permusuhan dan perkelahian. Permusuhan dan perkelahian tersebut bisa menyebabkan perpecahan dan memutuskan tali silaturahmi. Jika tali silaturahmi sudah terputus, maka hubungan persaudaraan pun akan semakin renggang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat. Rasulullah tidak mencela salah satu di antara orang yang berbeda pendapat. Rasulullah memberikan jalan keluar dan solusi yang baik serta adil. Seperti ketika ada perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dan Hashim ketika membaca surat Al-Furqan dengan bacaan berbeda, Rasulullah memberikan jawaban yang bijaksana. Beliau membenarkan keduanya dan mengatakan, begitulah Al-Quran diturunkan, maka bacalah apa yang engkau anggap mudah daripadanya. Dah. Dalam tradisi umat Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang baru dan tidak terhitung jumlahnya. Kitab-kitab yang ditulis ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum masalah perbedaan pendapat, tetapi para ulama tidak saling mencaci, memaki, dan mencela, tetapi mereka saling melengkapi serta melengkapi hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai bentuk penghormatan perbedaan pendapat kepada pihak lain. Beliau mengatakan, pendapatku benar, tetapi memiliki kemungkinan untuk salah, sementara pendapat orang lain salah, tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Perbedaan pendapat jika tidak disikapi dengan bijaksana akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Nah, berikut adalah adab yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin ketika ada perbedaan pendapat. Yang pertama, melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Kedua, tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. Misalkan ada pendapat yang kurang baik, kita ledek, itu mah pendapatnya jelek. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menerima pendapat tersebut walaupun sebenarnya pendapat itu tidak baik atau kurang baik atau kurang sependapat dengan pendapat tersebut. Selanjutnya, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan yang baik dan santun. Nah, semisal, mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Alangkah baiknya mungkin pendapat yang benar adalah begini dan begitu. Nah, itu adalah cara bagaimana kita membantah pendapat orang lain dengan perkataan yang baik. Selanjutnya, jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Nah, segala sesuatu yang kita
selisihi antara suatu pendapat, alangkah baiknya kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan hadis. Apakah pendapat tersebut ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Selanjutnya, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Nah, apa yang kita katakan, apakah pendapat tersebut akan berdampak baik atau berdampak buruk? Dan itu pun harus dipertimbangkan dengan baik. Dan alhamdulillah, materi tentang menghargai pendapat telah kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.